Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Waalaikumsalam. mau presentasikan tentang korosi pada peralatan proses kimia. Di sini ada saya Muhammad Rizky Ramadan Dan saya Fajar Afril Pangestu. dan di sini kita akan melihat pendahuluan dulu. Pendahuluan, korosi merupakan salah satu permasalahan utama dalam industri proses kimia yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, dan risiko keselamatan. Korosi terjadi sebagai hasil dari reaksi kimia atau elektrokimia antara material logam dan lingkungannya yang menyebabkan degradasi material. Dalam konteks peralatan proses kimia, fenomena ini sangat penting untuk diperhatikan karena banyak komponen seperti pipa, tangki, reaktor, dan heat exchanger terbuat dari logam yang rentan terhadap korosi. Lalu ada poin-poin penting. Yang pertama, pengertian dan pentingnya korosi, dan kedua, faktor-faktor yang memengaruhi korosi, dan ketiga, jenis-jenis korosi, dan keempat, dampak korosi, dan kelima, metode pencegahan korosi. Nah, di sini ada pengertian korosi. Korosi adalah proses degenerasi atau kerusakan material, terutama logam akibat reaksi kimia atau elektrokimia dengan lingkungan sekitarnya. Proses ini menyebabkan penurunan sifat fisik dan mekanik material, seperti tingkat ketahanan dan integrasi struktur. Korosi biasanya terjadi pada logam yang terpapar bahan kimia korosif seperti asam, basa, garam, atau gas agresif, dan dipercepat oleh kondisi operasional tertentu, seperti suhu tinggi, tekanan tinggi, dan keberadaan kelembapan. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi korosi, yaitu sifat bahan kimia, konsentrasi jenis bahan kimia, lalu ada material peralatan, yaitu komposisi dan struktur mikromaterial, lalu lingkungan sekitar, kelembapan, keberadaan oksigen dan ion klorida, lalu ada desain peralatan, yaitu geometri yang dapat memicu korosi lokal, seperti celah dan sambungan, lalu kondisi operasional, yaitu suhu, tekanan, laju aliran fluida. Dan di sini ada jenis-jenis korosi. Yang pertama ada korosi seragam, yaitu terjadi merata di seluruh permukaan logam. Yang kedua ada korosi lokal, yaitu pinting atau korosi celah, stress corrosion cracking. Yang ketiga ada korosi galvanik, yaitu antara dua logam berbeda dalam larutan elektrolit. Dan keempat, korosi antar granular, yaitu di sepanjang batas butir material. Dan kelima ada korosi erosi, kombinasi aliran fluida dan korosi kimia. Dan yang terakhir ada korosi selektif, yaitu pelarutan salah satu elemen dalam paduan. Di sini ada dampak korosi. Yang pertama, dampak pada operasional. Satu, penurunan efisien peralatan. Korosi dapat menyebabkan penumpukan produk korosi, misalnya karat di permukaan peralatan seperti pipa dan heat exchanger yang menghambat aliran fluida dan menurunkan efisiensi operasional. Yang kedua, gangguan produksi. Kebocoran atau kerusakan akibat korosi dapat memaksa penghentian proses produksi untuk memperbaikan yang mengakibatkan kerugian waktu dan biaya. Yang kedua ada dampak ekonomi, biaya pemeliharaan. Peralatan yang terkorosi memerlukan inspeksi, pembersihan, pelampisan ulang, atau penggantian yang rutin sehingga meningkatkan biaya operasional. Kerugian produksi, korosi yang tidak terdeteksi dapat menyebabkan kegagalan sistem yang mengganggu jadwal produksi dan menimbulkan kerugian finansial yang signifikan. Yang ketiga ada dampak keselamatan, kebocoran bahan kimia, korosi dapat menyebabkan relatan atau lubang pada tangki atau pipa yang membawa
bahan kimia berbahaya beresiko mencemari lingkungan dan mengancam keselamatan pekerja. Kegagalan struktural dalam kasus korosi parah seperti stres, corrosion cracking, peralatan atau struktur dapat gagal secara mendadak yang berpotensi menyebabkan kecelakaan serius. Ada yang keempat, dampak lingkungan, pencemaran kebocoran bahan kimia akibat korosi dapat mencemari tanah, air, dan udara, menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas dan kerugian sumber daya. Kerusakan material akibat korosi memerlukan penggantian dengan bahan baru, meningkatkan ekspioritas sumber daya alam. Yang kelima, dampak pada umur peralatan. Pengurangan umur pakai korosi mempercepat degrasi material sehingga peralatan menjadi lebih cepat rusak daripada yang direncanakan. Kebutuhan penggantian awal peralatan yang tidak didesain atau dilindungi dengan baik terhadap korosi harus diganti lebih awal dari masa pakainya, meningkatkan biaya modal. Yang terakhir ada dampak pada keterlanjutan. Konsumsi energi tinggi meningkatkan gesekan atau hambatan dalam peralatan yang terkorosi dapat menyebabkan konsumsi energi yang lebih besar. Peningkatan limbah. Peralatan yang terkorosi dan tidak dapat digunakan lagi akan menambah jumlah limbah industri. Di sini ada kesimpulan. Jadi, korosi merupakan tantangan utama dalam industri kimia yang dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada peralatan, menurunkan efisiensi operasional, dan meningkatkan biaya pemeliharaan. Lalu faktor-faktor seperti sifat bahan kimia, jenis material, kondisi operasional, dan desain peralatan memainkan peran penting dalam menentukan tingkat dan jenis korosi yang terjadi. Untuk mencegah dampak negatif korosi, langkah pencegahan seperti pemeliharaan material tahan korosi, penggunaan pelapis pelindungan, teknologi inspirator, dan pemantauan korosi secara real time sangat diperlukan. Selain itu, penerapan teknologi proteksi katodik serta desain peralatan yang baik dapat membantu mengurangi risiko kerusakan akibat korosi. Pendekatan holistik yang mencakup inovasi material, teknologi perlindungan, dan pengelolaan proses yang tepat akan membantu industri menjaga keadaan peralatan, meminimalkan kerugian ekonomi, dan mengurangi resiko lingkungan, serta memastikan keberlanjutan operasional yang optimal. Sekian dari presentasi kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wis rek patenono li. Eh?